Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fatur Rahman, peserta Latsar CPNS Angkatan 4 BPPK Ciluto kelompok 1. Hari ini akan melakukan wawancara dengan salah satu senior saya di Direktorat Tata Kelola Pelayanan Rujukan. Sudah bersama saya di sini Pak Putut. Selamat pagi Pak Putut. Ya, jadi ini saya akan menanyakan beberapa poin Pak mengenai pengalaman Bapak juga selama di direktorat ini, dan saya sebagai junior di sini juga ingin banyak belajar dari Pak Putut terkait dengan pengalaman yang sudah Pak Putut alami selama bekerja di direktorat ini. Baik, mungkin sebagai awalan saya ingin menanyakan dulu terkait dengan karir Bapak sebagai PNS, mungkin dari awal seperti apa hingga pada hari ini Bapak mendapatkan amanah dan penugasan di Direktorat Tata Kelola Pelayanan Rujukan. Ya, ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya dari Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama nama saya Putut Tri Prasetyo Sudibagio, panggilannya Putut. Saya dokter gigi. Saya masuk ke PNS Kemenkes waktu awal itu tahun 2002. Tetapi waktu itu saya ditempatkan terlebih dahulu di daerah sebagai CPNS Depkes, waktu itu bukan Kemendepkes, DPK di Provinsi Sumatera Barat sebagai dokter gigi di salah satu puskesmas di salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam perjalanannya, setelah saya setahun setengah atau hampir 2 tahun setelah PNS-nya keluar SK-nya, kemudian saya mengajukan pindah ke Depkes waktu itu, ke Pusat Kesehatan Kerja, di mana itulah pertama kali saya diterima di salah satu organisasi di Kemenkes di Pusat Kesehatan Kerja itu. Karena kenapa? Karena itu waktu itu organisasi yang baru terbentuk dan saya sebetulnya sudah S2 juga. Jadi sebelum saya diterima sebagai CPNS, saya sebenarnya sudah S2 di K3. Nah, jadi relate banget ya dengan pembentukan organisasi di kesehatan kerja waktu itu di Depkes di Pusat Kesehatan Kerja. Nah, tapi juga nggak langsung pindah. Saya sempat diwawancarai juga oleh kepala pusatnya atau direkturnya waktu itu Bu Dr. Erna Trisnaningsih waktu itu di Padang, dan akhirnya saya alhamdulillah bisa diterima dan akhirnya proses pindah. Nah, kemudian berpindah tahun 2004 akhir waktu itu, 2004 akhir. Nah, dalam perjalanan karirnya saya selama di kesehatan kerja sempat berubah juga menjadi direktorat sampai saya tahun 2010 akhir di kesehatan kerja. Waktu itu di Dijen Kesmas ya, atau Gikia dulu namanya. Gikia itu kesehatan ibu anak. Itu dari 2004 akhir sampai 2010 itu di dalam Direktorat Kesehatan Kerja. Nah, selanjutnya saya pindah ke Direktorat Tradisional, Kesehatan Tradisional, masih tetap di Dijen Kesmas waktu itu di Gikia. Ya, dari tahun 2011 sampai 2018. Saya sempat struktural juga, menjadi struktural selain staf, dari kepala seksi dari tahun 2006 sampai 2018. Waktu itu di kesehatan kerja ya, di kesehatan tradisional kepala seksi. Nah, selama di kesehatan tradisional dari 2011 sampai 2018 itu Direktorat Kesehatan Tradisional itu yang semula di Dijen Kesmas Gikia itu berpindah ke Dijen Yankes, dulu Yanmedik namanya ya. Yankes yang sekarang Dijen Keslan, Kesehatan Lanjutan. Jadi memang dinamikanya begitu di Kementerian Kesehatan. Jadi selalu kalau setiap ganti Menteri Kesehatan itu selalu berganti struktur organisasi, terutama tata nama organisasi atau SOTK. Jadi saya sempat mengalami beberapa kali ganti menteri ya selama saya dari 2004, dari mulai menterinya Bu Kesehatan Bu Dr. Fadila Supari,
kemudian almarhum Dr. Endang, kemudian Dr. Naswiamboy, kemudian Profesor Dr. Nila, kemudian Profesor Dr. Terawan, dan terakhir saat ini Pak Budi Gunadi Sadikin. Nah, setelah dari kesehatan tradisional 2018, saya sempat dapat kesempatan untuk naik ke Eselon 3 waktu itu di Kasubdit tapi bukan di Kemenkes, tapi di BNP 2 TKI. Waktu itu ditarik oleh salah satu senior saya yang juga dari Kemenkes, yang juga beliau pindah tempat ke BNP 2 TKI dan menjadi pimpinan juga di sana, dan kebetulan orang Kemenkesnya juga ada waktu itu di situ, tapi karena sudah lama juga di sana jadi ada muter ya, perputaran, dia balik lagi ke Kemenkes dan saya diminta untuk menggantikan, tapi tidak lama, dari 2018 sampai 2020 awal ya, saya berpindah kembali ke Kemenkes. Nah, setelah itu terjadi masa pandemi COVID, nah saya balik lagi ke Direktorat Kesehatan Tradisional sampai 2022. Jadi kesehatan tradisional itu 2022 berakhir. Jadi dari 2011 sampai 2022, cukup lama juga. Jadi saya sempat vakum dari 2018 sampai 2020, itu saya di BNP, kemudian balik lagi ke kesehatan tradisional. Nah, waktu saya balik itu memang saya copot jabatan, lepas jabatan, saya kembali ke biasa lagi, nggak ada struktural, karena memang waktu itu isunya adalah adanya jabatan fungsional. Jadi sudah tidak ada lagi struktural waktu itu eselon 3 dan 4. Nah, dalam masa peralihan itu, karena di BNP itu terus terang di BNP itu tidak ada karir untuk orang di bidang kesehatan, sehingga saya meminta mutasi kembali ke Kemenkes, karena memang waktu itu saya masih JPK statusnya juga, dipekerjakan di sana, jadi bukan full pindah juga jadi jabatan eselon 3. Jadi eselon 3-nya masih JPK di sana, jadi saya kembali tapi non job gitu, artinya saya kembali ke fungsional, nggak struktural. Nah, dalam perjalanannya, dalam pengurusannya setelah 2 tahun dari 2020 sampai 2022 baru saya kembali lagi ke jabatan fungsional Alimadia untuk Adminkes. Nah, itu pengurusan kembali. Nah, di Direktorat Kesehatan Tata Kelola ini Tata Kelola Yankes itu berdiri tahun 2022, yaitu jadi Direktorat Kesehatan Tradisional itu berubah menjadi Direktorat Tata Kelola Yankes. Nah, itu tapi anggotanya atau pegawainya nggak hanya dari Direktorat Tradisional, tapi dipecah karena perubahan struktur organisasi dari berbagai direktorat lain di Direktorat Jenderal Yankes waktu itu. Jadi terdiri dari 4 direktorat, saya lupa, itu bergabung jadi Direktorat Tata Kelola Yankes sampai dengan sekarang. Hanya berubah dengan tata nama rujukan aja, jadi Direktorat Tata Kelola Yankes rujukan. Jadi memang cukup banyak ya, jadi ya saya alhamdulillah sudah mendapat penghargaan sebagai pegawai negeri sipil itu dari Presiden Pak Jokowi 10 tahun, kemudian 20 tahun juga, jadi hampir dua penghargaan penghargaan dari Presiden ya, 20 tahun mengabdi, alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh negara, dan saya memang ya bekerja ya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh regulasi ya, atau peraturan dari kementerian ya, sampai sekarang bertugas di Direktorat Tata Kelola Yankes rujukan ya, dengan menterinya Pak Budi Gunadi dan direkturnya Pak Sunarto, Dr. Sunarto ya, tapi sekarang Dr. Sunarto menjadi PLT Sesdijen ya, Sesdijen Kesehatan. Dan jabatan saya saat ini tetap masih Adminkes, Administrasi Kesehatan, Administrator Kesehatan, Alimadia, itu aja Mas. Lagi. Berarti Direktorat Tata Kelola itu memang baru ya Pak ya? Umurnya baru 2022 memang dibentuk ya, betul. Tahun itu kira-kira kalau dari Pak Putu sendiri setelah 2 tahun ini merasakan apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman di Direktorat? Oh ya, jadi Direktorat ini sebetulnya dibentuk waktu itu intinya ingin mendukung atau mewujudkan cita-cita daripada visi misi Pak
Pak Menteri waktu itu ya, Pak Menteri Pak Budi Gunadi, juga Menteri visi misinya Pak Presiden Jokowi ya sebelumnya itu, sebelum Pak Prabowo, yaitu menginginkan bahwa rumah sakit vertikal atau rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan itu untuk dilakukan transformasi sesuai dengan pilar transformasi ya, pembangunan ya, transformasi kesehatan di bidang rujukan dan keserujukan. Nah, Direktur Tata Kelola itu mengawal itu visi misinya Pak Menteri Budi Gunadi sesuai dengan visi misi Pak Presiden Pak Jokowi gitu. Dan sampai sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya, salah satunya yaitu tadi transformasi di bidang layanan rujukan ya, termasuk rumah sakit ya, khususnya rumah sakit di rumah sakit vertikal Kemenkes. Tapi sekarang kan sudah tidak hanya rumah sakit vertikal Kemenkes saja, tapi sudah ke rumah sakit daerah ya, provinsi, kabupaten, kota, yang juga dilakukan pembinaan ya, bersama ya dengan Kementerian Kesehatan di dalam rangka transformasi yang keseluruhannya dalam rangka tata kelola layanan ya, layanan rumah sakit begitu ya, sehingga sesuai dengan dan memiliki indikator tertentu yang memang harus dilakukan supaya mewujudkan kemandirian ya, kemandirian dari suatu rumah sakit itu ke depan jadi lebih sehat, lebih bisa produktif dan bersaing ya, dengan tidak hanya tingkat lokal, tidak hanya tingkat regional, tapi tingkat global gitu. Berarti kan terkait ini kan memang interaksi direktorat ini lebih banyak ke rumah sakit ya Pak ya? Iya betul. Nah, sasarannya memang lebih ke rumah sakit. Kalau dari Pak Putut sendiri kira-kira apa sih yang membuat direktorat ini tuh bisa bertahan ke depannya? Gimana cara kita, teman-teman yang ada di direktorat ini mampu meningkatkan daya saing dengan tim kerja yang lain, kemudian citranya di mata rumah sakit dan di mata masyarakat itu di direktorat kita dinilai baik, dinilai bagus. Mungkin dari Pak Putut sebagai senior ada tanggapan terkait? Kalau untuk di direktorat ini memang awalnya memang kan secara internal dalam rangka memperbaiki ya, bukan memperbaiki ya, dalam rangka ikut mendukung mengelola memperbaiki tata kelola dari aspek manajemen ya rumah sakit kan, khususnya di internal Kemenkes ya, tentang khususnya di rumah sakit Kemenkes yang sudah berstatus BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, karena pimpinan Kemenkes menginginkan bahwa rumah sakit vertikal Kemenkes yang sudah BLU ini harus segera bertransformasi full ya selama kepemimpinan beliau, dan juga harus berhasil ya dalam hal kemandirian. Jadi sudah mampu mandiri, mengelola dengan baik ya, sehingga mendorong itu semua. Jadi Direktur Tata Kelola mendorong itu semua, sehingga memang ini menjadi mercusuar juga ya, termasuk salah satu ide yang bagus ya dari Pak Menteri Kesehatan ya, karena memang beliau kan memang berlatar belakang orang swasta ya, yang tidak dipungkiri, dan juga ide-idenya memang harus kreatif, inovatif, yang memang mungkin selama ini melihat bahwa rumah sakit pemerintah ya, khususnya yang punya Kemenkes ini mungkin dianggap belum segitu maju daripada rumah sakit yang non pemerintah ya, swasta ya, sehingga dia bahwa dengan memiliki sumber daya yang bagus ya, rumah sakit pemerintah ini kan artinya bisa didorong untuk bisa bersaing, bisa lebih produktif dengan rumah sakit swasta gitu. Jadi sehingga tidak mungkin rumah sakit pemerintah khususnya rumah sakit pemerintah yang di bawah Kemenkes itu bisa akan lebih maju gitu dengan adanya direktorat ini, Direktur Tata Kelola. Tapi di dalam perjalanannya memang ternyata ide dan cita-cita dan juga pelaksanaannya ini ternyata dilihat atau diamati oleh lembaga kementerian lain ya, contohnya dari PPKBLU sendiri, dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Bappenas, bahwa Bappenas juga menginginkan bahwa pembinaan jangan rumah sakit vertikal doang dong, tapi rumah sakit yang lain di Indonesia ya, karena kan Kemenkes kan bukan milik Kemenkes doang, tapi juga milik yang lain ya, untuk milik rumah sakit yang pembinaan. Akhirnya saat ini memang sudah mulai pelan-pelan dibina juga untuk rumah sakit pemerintah yang lain ya, di daerah
baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga rumah sakit pemerintah lain di kementerian atau kementerian lain, misalnya kayak rumah sakit TNI Polri ya, atau rumah sakit lembaga-lembaga pemerintah yang lain gitu. Tapi itu memang pelan-pelan. Jadi itu sebetulnya dikenalnya ya dengan sendirinya seperti itu ya. Jadi kita nggak ya dengan hasil kerja aja gitu. Jadi hasil kerja keras. Sebetulnya ini hasil kerja keras dari pimpinan kita juga ya, dari direktur tata kelola yaitu Pak Narto, kemudian Pak Dirjen, kemudian Pak Menteri juga ya, yang sangat mendorong kemajuan dari rumah sakit vertikal gitu. Ya mungkin makanya kita uber dalam 5 tahun ke depan ini bisa rumah sakit ini cepat mandirinya gitu ya. Kalau udah mandiri berkembangnya lebih bagus gitu ya, lebih bisa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat lebih bagus gitu ya. Terakhir Pak, untuk pesan buat anak muda, terutama saya khususnya di Direktorat Tata Kelola Pelayanan Rujukan, masih muda, masih CPNS, dan mungkin umumnya buat teman-teman CPNS lainnya Ya. nonton video. Jadi kalau untuk CPNS khususnya Mas Ridwan ya, ini jadi tetap semangat ya. Jadi kan kalian sudah memilih Kementerian Kesehatan waktu memilih dulu CPNS, artinya pilihan Anda ya harus bertanggung jawab dengan pilihan ya. Inilah Kemenkes gitu ya, dengan segala seluk-beluknya gitu ya. Ya nggak harus selalu senang, pasti ada juga susahnya, ada juga benturannya dan sebagainya. Tapi itu proses dan tentunya kita harus tetap berprinsip ya, selama kita bekerja tentunya tetap berakhlak lah istilahnya, berintegritas, loyal ya, itu penting ya. Karena memang itu dulu ya, berintegritas, loyal ya. Kalau masalah tentang pinter atau kemampuan, saya rasa itu bisa diasah, skill itu bisa diasah ya. Nggak ada orang yang bodoh ya, kalau selama dia udah jadi pegawai atau itu pasti udah orang lebih. Yang saat ini kalau udah terpilih jadi CPNS mampu tuh pasti orang terpilih, nggak mungkin dia orang yang kurang gitu, pasti udah terpilih. Nah, tergantung sekarang adalah masalah akhlak, yaitu integritas dan loyalitas itu penting, dan juga disiplin. Itu aja tuh, karena itu nggak bisa dibentuk kalau karakternya memang sudah susah ya. Jadi integritas, loyalitas, dan disiplin itu 3 kuncinya. Kalau skill, kemudian apalagi pengetahuan itu bisa di-upgrade kan gitu. Itu aja sih diingatkan supaya, dan juga nanti kan CPNS sekarang kan yang akan menggantikan kami yang akan purna ya, pasti akan berganti itu regenerasi itu pasti ada. Nah, jadi regenerasi ini penting. Nanti Pak Ridwan kan pasti akan jadi senior, membimbing lagi yang CPNS barunya ya, itu berputar tuh saya perhatikan tuh berputar, itu harus regenerasi terus tuh supaya Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik ya, lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Dan juga nggak hanya Kementerian Kesehatan, mungkin untuk bangsa dan negara jadi juga lebih baik ya. Jadi kan bergantung daripada unsur ASN-nya, unsur pegawai negaranya. Mungkin itu aja. Siap, berarti pada prinsipnya core value berakhlak itu harus selalu Wajib, betul wajib. Iya, ASN itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Putut atas diskusinya dan banyak wejangan yang diberikan kepada saya. Ini juga menjadi semangat dan motor bagi saya ke depannya untuk menjalankan tugas saya sebagai ASN. Sekian untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.